ajaran tauhid atau ajaran hakikat menuju ma'rifat. Ajaran tauhid itu ajaran di mana hati diajak untuk mengesahkan pada Allah. Tentunya bisanya mengesahkan pada Allah, hati juga diajarkan satu ilmu bagaimana cara untuk menafikan dalam hati selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cirinya ilmu tauhid. Di situ tentunya mengenal dengan kata-kata wahdatul wujud, atau sering digunakan oleh seseorang dengan bahasa Jawa, manggaling kawula kelawan Gusti. Ini perlu kami tegaskan dan kami pahamkan yang bagaimana yang dimaksud wahdatul wujud itu. Sebab di tengah masyarakat ini sering dipersoalkan. Oleh karena saking minimnya kefahaman tentang wahdatul wujud inilah, banyak di antara mereka-mereka umat ini saling menyalahkan. Apa wahdatul wujud itu? Bapak Ibu, kalau hanya faham ilmunya tetapi belum praktek atau lakunya, saya anggap belum paham. Sebab wahdatul wujud, ya, ini nanti arahnya adalah seakan-akan manusia itu menuhankan diri sebagai Tuhan. Artinya mengakui dirinya sebagai Tuhan, seakan-akan. Padahal wahdatul wujud itu adalah sempurnane, atau maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sempurnane tingkatan-tingkatan manusia dari syariat sampai ke makrifat Allah. Dan ini oleh karena sering diantara umat ini nggak paham, sehingga menyalahkan apa yang pernah terjadi pada diri Syekh Siti Jenar ataupun terhadap Al-Halat, ya. Memang kalau kita lihat dari satu sisi, seakan-akan beliau itu mengikrarkan itu kalimatnya ana al-haq. Bapak Ibu, tetapi satu sisi dalam kesempurnaan satu ilmu dan amal yang disebut makrifat pada Allah, makrifatullah, alanya ini dibawa keluar. Akhirnya di luar ini banyak yang nggak paham, maka terjadilah satu fitnah, akhirnya mengatakan itu kafir, darahnya halal dialirkan. Subhanallah. Kita belajar ilmu hakikat ini atau ilmu tauhid ini, substansinya itu adalah bagaimana diri ini bisa menjalankan penafian selain daripada Allah. Satu sisi yang lain, bagaimana diri ini lebur, di samping lebur juga penetapan atas diri Allah. Jadi substansinya kita belajar hakikat kan ujung makrifat Allah, Pak. Di situ.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi wahdatul wujud itu adalah ketika saat diri seorang hamba diletakkan Allah di maqam musyahadah, dan di situ sudah tidak berlaku selain daripada Allah, termasuk dirinya dalam hati. Ya wis ora eneng boten wonten wujud sakliyane Allah itu sudah tidak ada. Jadi yang ada di situ cuma wujudnya Allah. La maujudan illallah. Ya wis ra enek wujud sakliyane Allah, ya wis ra eneng. Bapak Ibu hadirin saudaraku yang kami hormati, lah ketika saat apa yang ada di makrifat Allah itu yang kami sebut sebagai wahdatul wujud, itu dibawa keluar, diomongkan terhadap golongan-golongan golongan umum. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah. Jangan dikira wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti iku kawula bisa tunggal dari siji sampai Allah. Oh enggak, bukan. Yang namanya ahad itu bagaimana tahu? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, jenenge Allah, namanya Allah iku ahadun esa. Kelegalan diri Allah itu esa. Hati ini bisa sampai ke esa manakala di dalam hati sudah tidak tertampil selainnya. Itu loh namanya manunggal kawulo Gusti. Kawulonya sudah fana, sudah dinafikan, sudah tidak ada. Logikanya gini Pak, logika ya, logika. Ini taruh saja namanya satu kacamata. Atau lebih mudah lah, ketika saat kacamata itu dikatakan belum wujud atau belum nyata atas kewujudannya, itu di saat mata kita tertutup oleh sesuatu. Jelas toh? Oleh karena mata ini tertutup oleh sesuatu, yaitu kain ini, maka jelas di situ tidak akan tampil nyatanya wujudnya kacamata. Lah, ini ketika saat dalam diri kita masih ada wujud selain daripada Allah, termasuk diri hamba, maka sampai kapanpun tidak akan bisa sampai ke ahad pada Allah. Jadi selain Allah itu saya ibaratkan kain ini, selain Allah yang menutupi hati. Kacamata saya ibaratkan wujudi Allah. Ya, ketika saat tutupnya mata yang kami sebut sebagai kain ini tersikap, maka nyata ndak wujudi kacamata. Begitu juga dengan Allah. Manakala selain daripada Allah, termasuk diri hamba ini, iku fana atau sudah nafi, sudah tiada, maka nyatalah Allah. Dan disitulah dijawab di dalam surat At-Toha ayat 14.
innani anallah la ilaha illa ana. Loh, munculnya hal itulah yang disebut sebagai ma'rifatullah, atau sering kita dengar manunggaling kawula Gusti. Ya ini bukan perkara dua jadi satu, manunggal bukan. Wahdatul wujud itu ya gitu. Keesaan dalam wujud itu akan nyata, keesaan dalam wujudnya Allah itu akan nyata di dalam diri hamba, hati hamba, manakala selain daripada wujud majazi niki dunya saisine makhluk iku kalau sudah tiada baru akan nyata Allahnya. Ini ya, saya menjawab dari beberapa jamaah yang bertanya di WA terkait wahdatul wujud ya. Jadi wahdatul wujud itu sendiri bukan satu dengan yang lain itu jadi satu, roh dengan Allah jadi satu, bukan. Manunggaling kawula yang disebut roh iku terhadap Gusti Allah itu bukan. Maksudnya manunggaling kawula kelawan Gusti, kawulane perkara selain Allah dalam hati itu sudah tidak tampil wujudnya. Bisanya tidak tampil wujudnya, maka itu harus dinafikan. Caranya untuk menafikan adalah kunci di nomor 3 titik, baru bisa ke musyahadah. Kalau itu semuanya sudah nafi, sudah hilang semuanya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kewujudan Allah. Jelas ya? Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.